Alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu sholihat. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala yang sempurna ya, yang sangat luar biasa nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap mudah-mudahan malam ini Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kita hati yang bersih, hati yang lapang, hati yang mudah untuk bisa menerima takdir Allah Subhanahu wa taala, bisa kita segera move on dan bisa menyambut takdir ganti yang jauh lebih baik yang Allah sudah siapkan untuk kita. Salawat dan salam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang hidup beliau, yang ajaran beliau itu adalah pedoman bagi kita, penghapus kesedihan bagi hati kita. Dan insya Allah malam ini kita juga akan membahas sedikit apa-apa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang hati-hati yang bersedih dan ingin bisa move on. Teman-teman semua, izin Kang Arif akan menyampaikan sedikit materi ya dalam bentuk 2 sesi yang kita mulai tentang berbicara tentang bagaimana memahami rasa cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillah, kita berdoa mudah-mudahan apa yang kita sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat. Teman-teman semua, sebelum kita bicara tentang move on, kita perlu memahami bahwa perasaan cinta pada hati kita itu sejatinya adalah tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allah menjadikan kita tertarik kepada lawan jenis kita agar nanti ketika kita menikah dengan seseorang yang menjadi pasangan hidup kita, jodoh kita diberikan sakinah, mawaddah dan rahmah. Jadi rasa suka, rasa tertarik kepada lawan jenis sejatinya itu adalah tanda kebesaran Allah. Yang kita nggak bisa menyengaja sekali atau kita tidak bisa sengaja melupakannya atau menghindarinya gitu ya, dan itu jadi tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang kadang-kadang kita sulit untuk menjelaskan. Kata Buya Hamka, cinta itu adalah perasaan yang ada pada tiap diri manusia. Cinta itu seperti setetes embun yang turun dari langit. Jadi sejatinya cinta itu adalah bersih dan suci. Hanya tanahnya yang berlain-lainan menerimanya. Kata Dr. Yasir Qodi, jatuh cinta itu tidaklah haram. Falling in love isn't haram. It's what you do with that love that make it haram or halal. Apa yang engkau lakukan dengan perasaan cinta tersebut, dengan perasaan suka tersebut, itulah yang akan menjadikan apakah engkau melakukan perbuatan yang halal atau haram. Jadi di sini kita pahami bahwa perasaan tertarik, perasaan suka sejatinya adalah tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sejatinya ia adalah suci, sejatinya ia tidak menjadi sesuatu yang haram atau halal, dia netral, tapi apa yang kita lakukan ketika kita menyukai sesuatu atau menyukai seseorang, itulah yang nanti akan menentukan apakah kita melakukan sesuatunya itu halal atau haram. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berbicara tentang cinta, Rasulullah itu netral dan langsung memberikan solusi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Lam aro lil mutahabbaini mitlan nikah." Aku tidak mengetahui solusi bagi dua hati yang saling mencintai kecuali pernikahan. Jadi Rasulullah itu tidak mengecam rasa cintanya, tidak mengecam rasa sukanya, tapi Rasulullah langsung memberikan solusi. Lam aro lil mutahabbaini mitlan nikah. Aku tidak melihat solusi bagi dua hati yang saling mencintai, dua orang yang saling mencintai kecuali pernikahan. Jadi tergantung apa yang dilakukan oleh seseorang terkait dengan rasa suka atau rasa cinta kepada seseorang. Nah, teman-teman di bagian awal
Kang Arif ingin mengajak kita semua, mari kita bercermin, mari kita mengevaluasi, baik itu yang sekarang kita lakukan atau nanti ke depan apa mungkin akan kita rasakan. Kalau sekarang ada yang merasakan suka kepada lawan jenis, yuk kita bercermin, yuk kita eh, menilai diri, muhasabah diri. Atau ini jadi catatan untuk nanti kita ke depan. Tentu teman-teman kan insya Allah semuanya kan singalillah mau menikah ya. Akan ta'aruf, akan kenalan. Bisa jadi ketika dalam proses berkenalannya ada perasaan suka, ada perasaan tertarik, ada perasaan kagum. Nah, dalam proses itu Kang Arif mengajak semua, yuk kita jaga rasa suka, rasa kagum, rasa cinta kepada seseorang itu karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi mencintai karena Allah, menolak karena Allah. Lanjut karena Allah, tidak lanjut karena Allah. Apa yang jadi tanda bahwa rasa suka, rasa kagum, rasa cinta kepada seseorang itu adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ketika kita suka, kagum, cinta kepada sesuatu atau kepada seseorang karena Allah, maka kita akan semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu boleh dijadikan catatan. Nanti jadi bekal ketika teman-teman mau kenalan, mau ta'aruf, atau sekarang sedang merasakan perasaan kagum, suka kepada seseorang, muhasabahlah diri, apakah ketika saya ada perasaan ini, saya makin dekat dengan Allah ataukah tidak? Saya makin dekat kepada Allah ataukah tidak? Yang kedua, kalau kita suka atau mencintai seseorang karena Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan melakukan yang Allah sukai dan menjauhi yang Allah benci. Awas jebakan pacaran, awas jebakan hubungan tanpa status, awas jebakan apa membiarkan perasaan kita itu menjadi atau nafsu bahkan menjadi eh, yang mendorong kita untuk berbuat sesuatu. Makanya judulnya itu adalah Move On, ku terima perpisahan dengan merelakan. Ketika kita mencintai seseorang karena Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan berusaha untuk menjaga diri kita dan diri dia dari sesuatu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tulus cintanya, kalau kita tulus perasaannya, suci perasaannya, maka kita akan menjaga diri kita dan akan menjaga diri dia. Ya, kita akan menjaga diri kita dan akan menjaga diri dia. Ya, kalau di buku ini salah satu bagian-bagian ini dibahas di buku Kang Arif ya. Aku Tersentuh Cinta. Mungkin sebagian sudah punya bukunya. Di sini ada bab yang berjudul Yang Terindah dari Perpisahan. Yang terindah dari perpisahan. Ketika kita mencintai seseorang karena Allah, di halaman 62 ya, kalau ada bukunya ya, di halaman 62. Ketika kita mencintai seseorang karena Allah, maka kita akan siap untuk berpisah. Ya, kita siap untuk melepaskan ketika memang ujung dari apa? Ujung dari perkenalan kita dengannya itu tidak berujung kepada pernikahan atau tidak menjadi sesuatu yang jelas. Maka kita siap ya, kita siap untuk berpisah dengannya. Karena kita yakin Allah akan menakdirkan yang terbaik bagi kita. Takdir yang terbaik apakah memang tetap dia dan kita akan dipertemukan dengan kondisi yang siap untuk menikah. Tadi ya, lam aro lil mutahabba ini mithlan nikah. Takdirnya itu bisa jadi tetap dia, tapi dipertemukan dengan kondisi siap menikah. Atau takdir yang terbaik seperti doa istikharah, kalau menurut engkau tidak baik ya Allah, maka fasrifhu anni wasrifni anhu. Jauhkan ia dariku
jauhkan aku darinya, kemudian fakdur huli al khairo kana haitsu. Takdirkan, tunjukkan takdir terbaikku dimanapun ia berada. Tumma ardini. Kemudian buat hatiku ridho. Jadi ketika kita mencintai seseorang karena Allah, maka kita tidak akan, ini catatannya ya teman-teman ya, tidak akan menjerumuskan diri kita dan juga dirinya kepada sesuatu yang Allah murkai. Kalau kita menjerumuskan berarti sebenarnya yang bermain bukan cinta, tapi yang bermain adalah nafsu, ya kan? Kita menghancurkan diri kita juga menjerumuskan dirinya. Lantas bagaimana Kang kalau cinta saya ternyata tulus, tapi ternyata kami belum siap? Maka tadi kita tidak akan ragu untuk mengatakan, ya Allah, saya berharap Engkau ridho dengan diriku dan dia yang terpisah atau menjauh karena mengharap ridhomu. Dan kita yakin kalau Allah takdirkan yang terbaik, pasti yang terbaik. Apakah yang terbaik kita dan dia kembali bertemu dalam keadaan siap untuk menikah? Atau yang kedua, kita akan diberi ganti yang lebih baik dimanapun ganti itu berada, dan kita itu menjadi ridho. Jadi catatan yang kedua ini penting banget teman-teman. Jadi catatan ya, nanti kalau teman-teman suka kagum kepada seseorang, dan kemudian apa teman-teman kenalan ta'aruf dengan seseorang, hati-hati jebakan yang namanya pacaran. Setan itu akan menggoda kita dengan perasaan kita yang mengatakan, udahlah, ini nggak apa-apa. Sudahlah, ini wajar-wajar saja. Sudahlah, ini masa muda. Masa yang berapi-api ya, kata Bang Haji Roma Irama ya. Jadi, hati-hati dengan jebakan itu. Padahal awalnya itu, rasa cinta itu adalah suci. Rasa cinta itu adalah baik. Rasa cinta itu ingin diarahkan kepada ikatan yang baik namanya pernikahan, tapi setan dia mengkorupsi perasaan itu dan memasukkan nafsu ke dalam perasaan tersebut. Suara saya jelas nggak ya, teman-teman ya? Aman. Aman ya, alhamdulillah. Terima kasih. Baik ya. Jadi itu yang kedua, teman-teman, tanda yang kedua. Yang ketiga, harapan tertinggi kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang membedakan cinta karena Allah atau cinta karena nafsu. Kalau cinta karena Allah, tadi nih kita tidak akan, insya Allah hati kita akan kita siapkan untuk bisa jadi bersatu dengannya atau berpisah dengannya. Karena kita yakin berpisah atau bersatu itu atas seizin Allah. Gitu. Berpisah bersatu itu atas seizin Allah Subhanahu wa taala. Makanya salah satu tanda yang jelas teman-teman bahwa harapan tertinggi kita kepada Allah Subhanahu wa taala ada dua tanda ya. Tanda yang pertama adalah kita nggak lupa untuk istikharah. Kita apa tadi? Tidak lupa untuk istikharah. Kalau kita cintanya karena Allah, maka ketika kita berkenalan, ta'aruf dengan seseorang, ingin menikah dengan seseorang, kagum, suka, cinta kepada seseorang, rasa cinta, rasa suka itu tidak menyebabkan kita lupa dengan istikharah. Bahwa cinta kita tertinggi kepada Allah, bahwa harapan kita tertinggi kepada Allah. Makanya sesuka apapun kita kepada seseorang, kita tetap doa di sepertiga akhir malam, doa dengan doa istikharah. Allahumma in kunta ta'lam anna hadzal amr, ya Allah jika engkau mengetahui bahwa urusan ini, saya mau nikah dengan laki-laki itu. Ya kan, Teh Disti misalnya kagum dengan seorang laki-laki, ta'aruf gitu ya, Teh Disti, Teh Konita, Teh Aini, Teh Muflihatul Jannah, Teh Vita, Teh Amira, Teh Feni, Teh Gina Solihah misalnya. Lagi ada yang ngajak untuk ta'aruf, lagi ada yang ngajak untuk kenalan. Kemudian teman-teman udah lama ini kagum, kan kayak dapet durian runtuh ya. Gitu. Duriannya durian montong lagi ya, musangking gitu ya. Apa duriannya enak banget dan runtuh langsung. Udah gitu udah dibukain lagi. Tapi durian runtuh itu tidak menyebabkan teman-teman langsung tanda petik ya, langsung melupakan bahwa yang paling tahu kebaikan kita itu adalah Allah. Yang paling ngerti tentang diri kita itu adalah Allah, sehingga sehebat apapun dia,
seluar biasa apapun dia, sekagum apapun teman-teman dengan sosoknya, teman-teman tetaplah istikharah. Apalagi kalau masih abu-abu. Ya, apalagi kalau masih abu-abu. Yang udah luar biasa banget, udah ustadz banget, udah ganteng banget, udah tanggung jawab banget dan lain banget segala macamnya, tetap butuh istikharah. Kenapa? Allah yang paling tahu kita, Allah yang paling tahu dia, Allah yang paling tahu tentang apakah kita yang terbaik untuknya ataukah tidak. Maka kita nggak melupakan istikharah. Setidak jelas apapun atau sekagum apapun teman-teman dengan seseorang, jangan lupa, Kang Arif memesankan, jangan lupa untuk istikharah. Istikharah ini adalah tanda bahwa harapan tertinggi kita itu kepada Allah. Walaupun kita kagum banget, kita nanya sama Allah, ya Allah, jika engkau mengetahui bahwa si laki-laki ini yang ta'aruf denganku ini, khairul li fi dini wa ma'ashi wa akibati amri, baik untuk diriku, untuk agamaku, untuk urusanku, dan untuk kesudahan bagiku, fakdur huli wa yasir huli thumma barikli. Maka takdirkanlah, mudahkanlah, berkahilah. Kita yakin kepada Allah, kalau menurut Allah ini yang terbaik, maka kita minta takdirkan, mudahkan, berkahi. Tapi, ada tapinya. Allahumma in kunta ta'lam anna hadar amr. Ya Allah, jika engkau mengetahui bahwa urusan ini, ta'aruf sama laki-laki ini, menuju berproses dengan laki-laki ini, atau dengan perempuan ini. Syarruli fi dini wa ma'ashi wa akibati amri. Buruk untuk diriku, untuk urusanku, agamaku, dan kesudahannya bagiku. Tadi yang Kang Arif sampaikan ya, fasrif anni wasrifni anhu. Jauhkan ia dariku, jauhkan aku darinya. Fakdur huli summa haitsu kana. Dan takdirkan yang terbaik untukku. Al khaira haitsu kana. Dimanapun ia berada. Karena kita yakin, kalau bukan dia, Allah, kita yakin Allah sudah menyiapkan yang jauh lebih baik. Takdir terbaik. Kalau bukan dia, kita yakin ada yang lebih baik. Itu aja. Orang Islam itu, Muslim itu yang cinta kepada Allah, yakin bahwa Allah sudah menyiapkan, selalu akan menyiapkan takdir terbaik yang lebih baik daripada yang sekarang. Kalau memang takdirnya bukan yang sekarang. Ya. Summa ardini, kemudian buat hatiku ridho. Tadi apa? Kalau bukan dia, maka jauhkan aku darinya, jauhkan ia dariku. Tunjukkan aku terbaik dimanapun ia berada, kemudian buat hatiku ridho. Nah, teman-teman, ternyata doa istikharah ini, kalau kita lihat poin-poinnya, itu agak mirip juga dengan doa orang yang ingin move on, minta ganti yang lebih baik. Ya, doa orang yang move on, minta ganti yang lebih baik. Dulu seorang sahabiah yang utama, ya, yang bernama Ummu Salamah, pintar banget beliau. Beliau bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, kalau misalnya diajari oleh Rasulullah, kalau misalnya ada seseorang yang kita sangat cinta, kemudian pergi meninggalkan kita, dipanggil oleh Allah meninggalkan kita, apa yang didoakan? Rasulullah mengajarkan, Inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Allahumma ajirni fi musibati wa akhlifli khairu minha. Ya Allah, berikanlah ajrun, pahala, fi musibati, atas kesabaranku menghadapi musibah ini. Wa akhlifli khairu minha. Dan beri aku ganti yang lebih baik. Ini kan mindsetnya sama ya. Mindset seorang muslim yang diajarkan oleh doa istikharah ini. Kalau yang pertama tadi, kalau dia maka takdirkan, mudahkan, berkahi. Kalau bukan dia, maka aku yakin ada ganti yang lebih baik. Kan gitu kan? Konsep doa istikharah kan gitu. Kalau bukan dia, maka aku yakin ada ganti yang lebih baik. Tunjukkan takdir terbaik bagiku dimanapun ia berada. Dan buat hatiku ridho. Kalau kita ditinggalkan, ya, konteksnya ini memang konteks meninggal ya, tapi sebenarnya bisa kita bawa ke dalam konteks lain yang lebih luas. Kalau hati kita terlalu sedih ketika ditinggalkan oleh sesuatu atau seseorang yang sangat kita suka, sangat kita inginkan, sangat kita damba, maka yang diajarkan oleh Rasulullah adalah move on lah dengan
mendekat kepada Allah, yakin bahwa Allah bisa memberi ganti yang lebih baik. Makanya doanya itu optimis. Cek suara Kang Arif jelas? Kok layar Kang Arif ini ke itu ya di teman-teman? Cek cek. Jelas suaranya. Jelas ya? Oke. Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairum minha. Kita minta pahala atas kesabaran. Jadi kita minta kesabaran dan pahala. Mirip yang tadi ya. Summa ardini. Kita minta hati yang ridho. Kemudian kita minta wa akhlif li khairum minha. Kita minta ganti yang jauh lebih baik daripada yang diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama juga dengan doa istikharah. Kalau bukan dia, maka kita meminta agar Allah menunjukkan takdir terbaik yang jauh lebih baik dimanapun ia berada. Jadi konsepnya teman-teman di poin yang ketiga adalah harapan tertinggi kepada Allah. Kita yakin kalau dia maka ditakdirkan, mudahkan, berkahi. Kalau bukan dia, kita minta hati yang sabar, hati yang ridho, dan kita minta ganti yang jauh lebih baik daripada dia. Yang ketiga, yang keempat, yang terakhir, apa tanda, apa ikhtiar kita agar rasa kagum, rasa suka, rasa cinta kita karena Allah Subhanahu wa taala, maka ikatlah dalam ikatan suci yang bernama pernikahan. Tadi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyampaikan lam aro lil mutahabbaini mitlan nikah. Aku tidak mengetahui solusi bagi dua hati yang saling mencintai kecuali pernikahan. Jadi 4 poin ini teman-teman, ini adalah poin-poin yang mudah-mudahan jadi oleh-oleh ya teman-teman nanti ke depannya, atau sekarang sedang merasakan kagum, suka kepada seseorang, atau ke depan lagi akan, insya Allah teman-teman akan berproses ya, bertaaruf, berkenalan, menuju pernikahan dengan seseorang. Kang Arif ajak kita semua, cobalah untuk punya koridor, jaga agar rasa cinta yang ada di hati kita itu selalu karena Allah. Yakinkan teman-teman mendekat kepada Allah, hati-hati rasa cinta itu jangan sampai melakukan apa yang Allah benci. Yang ketiga, harapan tertingginya kepada Allah. Fokus kita adalah bahwa kalau dia maka ditakdirkan, mudahkan, berkahi. Kalau bukan dia maka kita yakin Allah mampu dan akan memberi ganti yang jauh lebih baik. Dan Allah mampu untuk membuat hati kita ridho dengan keputusan itu. Dan yang terakhir adalah ikat dalam ikatan suci yang bernama pernikahan. Ini selanjutnya, ya, sebelum kita masuk ke sesi jeda dulu ya, nanti informasi dari Kang Purwa. Menurut teman-teman, kapan saat yang tepat ya ketika teman-teman sedang berkenalan atau sedang suka atau tanda petik ya menjalin hubungan yang tidak halal dengan seseorang, kapan saat yang tepat, kapan saatnya teman-teman harus melepaskan? Kapan saat yang tepat teman-teman harus melepaskan? Boleh dituliskan di kolom chat. Kapan saat teman-teman itu harus melepaskan? Baik itu dalam hubungan yang salah atau dalam hubungan yang misalnya benar ya secara syariat, misalnya ta'aruf. Kalau udah ditinggal nikah ya udah jelas ya. Saat merasa sudah tidak nyaman, ketika tidak ada kepastian, nah itu betul ya. Makasih Teh Nadra. Jadi ketika tidak ada kepastian, walaupun ta'aruf, tapi kalau misalnya nggak jelas ya, panjang, lebar, lama sekali, nggak ada kepastian, digantung, maka itu jadi tanda tuh teman-teman. Sekarang kata Teh Aprilia, sekarang ya, Teh Aprilia ada ceritanya ini berarti. Ketika tidak diberi kepastian, sekarang saat beliau memang sudah tidak menginginkan kita. Ketika ditanya kepastian, suka sama orang, taunya orang itu udah ada pasangannya. Woi, jelas ya. Tidak sesuai visi, di saat kita sudah merasa bahwa cara kita salah. Ketika caranya salah, ketika tidak ada kepastian ya. Suaranya ada ya, ada Teh. Saat diri sadar bahwa yang dilakukan salah, masih dengan masalah. Ketika seseorang masih dengan masa lalunya, kitanya move on, dianya nggak bisa move on ya. Saat ada indikasi toksik,
di saat sudah keluar dari koridor syariat. Tidak satu tujuan. Red flag. Saat tidak yakin. Di saat sudah beda alam ini gimana maksudnya? Di saat sudah beda alam ini. Maksudnya apakah sudah meninggal dunia? Ya sudah jelas teh. Kalau Wah, meninggal dunia. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha tadi doanya. Ya Allah, berikanlah aku pahala kesabaran dan ganti yang lebih baik. Kalau sudah diduakan, wah ini sudah diduakan ini maksudnya beliau menikah atau kita menikah dengan dia kemudian menikah lagi atau gimana nih? Ini perlu untuk kita perjelas ya, menduakan. Karena sejatinya tidak ada berdua kecuali lewat pernikahan ya, teman-teman. Di luar itu sebenarnya ya itu apa? Bujuk rayu setan aja, mengatakan itu ada hubungan ya. Itu tipu daya setan aja. Melepaskan ketika tidak ini dari laki-laki nih. Wah, luar biasa Kang Mahmudi. Melepaskan ketika tidak ada hasil dan berjuang sendirian. Capek berjuang sendirian ya. Bertepuk sebelah tangan nggak bakal bisa ketepuk. Saat sudah tidak cocok, sakit tidak ada persetujuan dari orang tua. Ah, itu jadi tanda tuh, teman-teman. Sudah berusaha, orang tua nggak kunjung memberi. Tidak ada kejelasan, tidak ada kepastian, ditinggal nikah. Ya, berarti memang bukan melepaskan ya kalau ditinggal nikah atau sudah beda alam itu lepas ya. Kalau ditinggal nikah lepas ya. Sudah membuat kita ini, sudah membuat kita jauh dari Allah. Dia tidak serius dengan dalam memperjuangkan ini bagus nih dari Teh Ros ini bagi ahwat-ahwat dan dia masih mencari kenyamanan lebih dari satu orang. Ada nggak itu yang merasakan ketika kenal dengan seorang laki-laki dianya kayaknya masih modus-modus masih main-main ya mencari kenyamanan dari lebih dari satu orang, belum move on dari masa lalu. Nah ini beberapa ya, tidak ada saat sudah kembali ke pangkuan sang Khalid ya itu jelas ya teman-teman ya. Tidak sekufu ketika sudah disakitin, tidak ada restu, dia insecure terus. Wah, ini perlu dibahas nih kayaknya dari Teh Melisa. Ternyata ada ya dari insecure terus. Kebanyakan janji. Kalau sudah lelah berjuang, terasa kitanya sendiri yang berjuang ya, teman-teman. Ya baik ya, teman-teman, ini kayaknya sudah banyak ya masukan dari teman-teman, kayaknya sudah ini sekali pengalamannya sudah cukup banyak ya terkait dengan melepaskan. Sangat variatif teman-teman. Nah, kita akan kumpulkan saja ya beberapa hal. Yang pertama, kita melepaskan ketika tadi nggak ada kejelasan. Nggak ada kejelasan itu bisa jadi kitanya belum siap atau dianya sebenarnya belum siap. Gitu. Jadi ingin menikah, ingin membina hubungan yang serius, tapi sebenarnya belum siap. Sehingga muter-muter biasanya. Muter-muter, nggak ada kejelasan. Dianya bingung sendiri. Nah, ketika mencoba untuk komunikasi, berkenalan, ta'aruf, dari teman-temannya membuka diri, mau ya berta'aruf, didampingi pendamping, tapi ketika sudah berjalan, dianya bingung sendiri karena belum siap, sehingga ngegantung biasanya. Nah, itu tadi konsep yang tadi Kang Arif sampaikan. Jangan ragu untuk melepaskan. Kenapa? Yang kita sampaikan, kita yakini kepada Allah, kalau memang dia, maka akan bertemu kembali dalam kondisi lebih siap, dan itu baik bagi teman-teman. Kalau bukan dia, maka insya Allah yakin akan diberi ganti yang lebih baik. Dan itu juga bagus bagi teman-teman. Teman-teman nggak digantungin gitu. Teman-teman fokus kepada diri teman-teman dan kebaikan teman-teman. Yang selanjutnya agamanya buruk dan akhlaknya jelek. Ya, ketika sudah kita kenalin, ternyata tadi catatannya red flag, ternyata tadi orangnya nggak baik, ternyata tadi dan lain sebagainya. Yang kita cari itu kan bukan hanya sekedar menurutkan perasaan kita. Yang kita cari itu kan jodoh yang terbaik untuk kita, benar nggak? Orang yang bisa bareng-bareng sama kita, membimbing yang ahwatnya, ya dipimpin dengan baik oleh yang ihwannya untuk sama-sama dapat kebahagiaan, keselamatan dunia dan akhirat, kan gitu. Akhirnya kan itu. Makanya rasa suka itu sebagai sarana aja dari Allah Subhanahu wa taala agar apa? Agar kita dapat sakinah, mawadah dan rohmah. Kalau dalam surat Ar-Rum itu kan Allah rasa tertarik kepada seseorang itu, kepada lawan jenis kita itu dari pasangan kita ya, istri kita atau suami teman-teman,
itu adalah agar Allah bisa memberikan sakinah, mawadah, dan juga rahmah. Gitu. Jadi bukan perasaannya itu yang jadi tujuan, tapi sakinah, mawadah, rahmah, dan penuh dengan berkahnya itu yang nanti akan jadi hasilnya. Yang selanjutnya, ini tadi sudah banyak disampaikan ya, ketika aktivitasnya sudah banyak maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun dipakai stempelnya, stempel ta'aruf, tapi kalau misalnya kenyataannya adalah bermaksiat kepada Allah, namanya bukan ta'aruf. Ta'aruf itu ada apa? Prinsip-prinsipnya gitu. Prinsip-prinsipnya salah satunya adalah menjauhi maksiat. Jadi kalau ta'aruf belum apa-apa panggilannya udah ayah bunda, udah nggak di sini. Panggilannya udah abi umi gitu ya. Panggilannya udah beb sama ai, bebek sama ayam, gitu. Beb sama ai gitu. Namanya ta'aruf tapi udah panggilannya panggilan mesra-mesraan, sayang-sayangan. Aktivitasnya itu saling ngegombalin dan lain sebagainya. Jadi sudah mulai berzina hati gitu ya. Jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kadang-kadang berduaan, kadang-kadang bersentuhan, bermesraan dan lain sebagainya. Maka itu jadi warning, tinggalkan. Lagi-lagi konsepnya ya, keyakinannya, kalau dia memang jodoh kita, maka kita bertobat dan yakin bahwa akan dipertemukan dalam kondisi yang lebih baik. Nggak ada teman-teman rizki hadir dari jalan maksiat. Rizki yang berkah itu nggak dari jalan maksiat, bener nggak? Rizki yang banyak bisa dari jalan maksiat, bener ya? Rizki yang banyak bisa dari jalan maksiat. Rizki yang banyak bisa dari korupsi, bisa dari mencuri, bisa dari nipu, bisa, bener ya? Sama, nikah yang berkah itu nggak ada dari jalan maksiat. Nikah yang cepat bisa. Jadi kalau nanya sama Kang Arif, Kang, kenapa orang yang jarang sholat, orang yang telat sholat, orang yang pacaran nikahnya cepat? Jangankan cepat, besok nikah juga bisa. Nikah by accident itu nikah cepat, bener nggak? Jadi nikah cepat itu, jalannya maksiat itu bisa. Harta banyak jalannya maksiat itu bisa. Tapi harta yang lapang berkah, nikah yang lapang sakinah mawadah rohmah dan berkah itu jalannya usahakanlah dengan jalan yang baik karena jodoh itu bagian dari rizki teman-teman. Rizki yang berkah itu jalannya nggak lewat jalan maksiat, jalannya nggak lewat jalan maksiat. Selanjutnya tadi ini banyak sekali teman-teman yang memberi jawaban ini digantungin tanpa ada jalan, ada kejelasan. Yang terakhir adalah tidak ada kemungkinan mendapatkan restu. Ini sebagai penutupnya dari sesi yang pertama ya teman-teman. Nanti insya Allah ada sesi yang selanjutnya. Di buku Aku Tersentuh Cinta, ya ini pembahasan dari buku Aku Tersentuh Cinta nggak kelihatan bukunya. Nanti setelah ini dikasih tahu Kang Purwa ya. Kalau yang sudah ada alhamdulillah, kalau yang belum ada nanti dapat informasinya. Ini ada satu bab. Bab pertama itu berbicara tentang bagaimana menjaga, mengelola cinta karena Allah dan mengevaluasi kalau cinta-cinta itu terjerumus kepada ikatan yang salah. Dan bab yang kedua adalah bercerita tentang bagaimana kita merelakan perpisahan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innaka lan tada'a syai'an lillahi azza wa jalla illa baddalakallahu bihi ma huwa khairun laka minhu. Sesungguhnya jika engkau meninggalkan sesuatu karena Allah azza wa jalla, kalau kita meninggalkan sesuatu karena Allah, niscaya Allah akan memberi ganti dengan yang jauh lebih baik. Ini janjinya Rasulullah. Kalau kita meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah pasti beri ganti yang jauh lebih baik. Kalau kita ridho, kita dipisahkan dengan sesuatu karena Allah, kata Syekh Asy'arawi ya, ini bukan hadis yang selanjutnya yang Kang Arif sampaikan. Ketika kita hatimu ridho, ketika Allah mengambil sesuatu yang engkau cintai dan hatimu ridho, maka Allah akan memberi ganti yang lebih baik yang membuat hatimu takjub dengan ganti darinya. Jadi Rasulullah bersabda, jika kita meninggalkan sesuatu karena Allah, niscaya Allah akan memberi ganti yang lebih baik. Kemudian seorang Syekh Imam Besar Al-Azhar sudah meninggal dunia, Syekh Asy'arawi beliau mengatakan, jika Allah mengambil sesuatu yang engkau cinta, kemudian hatimu ridho,
maka Allah akan mengganti dengan sesuatu yang jauh lebih baik, yang hatimu itu takjub dengan ganti darinya. Maka teman-teman, diambil tidaknya itu bukan kuasa kita, benar nggak? Diambil tidaknya bukan kuasa kita. Dipisahkan tidaknya bukan kuasa kita. Tapi pilihan kita adalah kalau kita meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan beri ganti yang lebih baik. Kalau Allah ambil kemudian kita ridho, maka Allah akan memberi ganti yang membuat hati kita itu takjub padanya. Nanti insya Allah di bagian yang kedua kita akan berbicara nih 3 poin ini ya. Seorang muslimah yang rajin beristighfar, yang dia sudah bertahun-tahun menikah. Tadi kayaknya yang berpacaran tadi ada Kang, gimana sudah 6 tahun berhubungan dengan seseorang. Ada seorang muslimah yang setelah istikharah dan ada kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana beliau mengajarkan kita konsep untuk move on selain tadi konsep doa istikharah ya dan doa untuk diberi ganti yang lebih baik, konsep untuk move on itu seperti apa dan bagaimana kisah Rasulullah itu move on. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memberikan teladan kepada kita tentang move on. Sebelum itu, insya Allah Kang Purwa akan menyampaikan informasi tentang buku Aku Tersentuh Cinta. Bagi yang sudah punya, Alhamdulillah, terima kasih. Bagi yang belum punya, bisa disimak penjelasan Kang Purwa dan mudah-mudahan bukunya bermanfaat bagi teman-teman. Mangga, Kang Purwa. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih banyak Kang Arif. Barakallahu fikum teman-teman. Alhamdulillah dapat ilmu, dapat manfaat ya dari sesi barusan bersama dengan Kang Arif. Teman-teman siapa yang merasa dapat ilmu dan tercerahkan di sesi pertama? Alhamdulillah insya Allah ya teman-teman semuanya. Dan nanti sebelum masuk ke sesi yang kedua, dengan tadi sudah ada bocorannya dari Kang Arif, ada 3 kisah yang insya Allah ini akan disampaikan oleh Kang Arif di sesi selanjutnya. Karena begitu teman-teman kita belajar dari sosok yang sangat mulia, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW, maka di saat itu pula lah teman-teman semuanya kita akan lebih ringan menghadapi perpisahan. Kita akan ringan menghadapi kehilangan. Kita akan lebih ringan, teman-teman, eh, menghadapi menghadapi apa ya? Kerelaan teman-teman sekalian yang menurut kita pada saat kita menjalaninya saat ini masih merasa berat. Insya Allah ya. Nah, makanya malam hari ini teman-teman sekalian, mudah-mudahan selain teman-teman mendapatkan ilmu dari Kang Arif malam hari ini, dari sesi bersama Kang Arif malam hari ini, saya juga berharap teman-teman sekalian bisa mendapatkan inspirasinya lebih banyak lagi, teman-teman semuanya lebih keren lagi, lebih optimal lagi, teman-teman semuanya dari apa yang disampaikan oleh Kang Arif malam hari ini ya. Jadi malam hari ini saya mau sampaikan bahwa bahasan-bahasan yang tadi disampaikan oleh Kang Arif ini teman-teman semuanya ada dalam buku Kang Arif yang berjudul Aku Tersentuh Cinta. Nah, teman-teman lihat bukunya ya. Siapa yang sudah punya, teman-teman? Ada yang sudah punya? Nah, tadi Kang Arif sudah bertanya juga ya. Buku ini teman-teman semuanya insya Allah akan memberikan inspirasi buat teman-teman semuanya agar bisa lepas dari rasa berat untuk ridho dan ikhlas begitu ya teman-teman sekalian. Dan insya Allah dari buku inilah yang akan membantu teman-teman untuk menjaga cinta dan akhirnya teman-teman dipertemukan dengan jodoh sejati. Ya, mungkin saat ini teman-teman ada dalam kondisi berat untuk melepaskan, sulit untuk move on karena tadi ya ditinggal nikah, kemudian juga gak jadi khitbah, gak jadi nikah, ternyata hanya di ghosting, gak ada kepastian. Ternyata orangnya kok gini gitu ya. Maka teman-teman semuanya, pastikan teman-teman terus membekali diri dengan ilmu. Salah satunya teman-teman bisa mendapatkannya dari buku Aku Tersentuh Cinta. Buku ini, teman-teman sekalian, alhamdulillahirrahmanirrahim sudah dibaca oleh ribuan orang dan memberikan inspirasi yang banyak. Nah, salah satu hal yang ingin saya sampaikan bahwa buku ini teman-teman lihat per chapternya, bagian-bagian dari buku ini Kang Arif menulis tentang cinta. Tadi beberapa part bagian tentang cinta Kang Arif sampaikan di awal sesi, kemudian juga di bagian yang kedua di buku ini membahas tentang yang terindah dari perpisahan. Hai, Kang Arif, bagaimana perpisahan itu menjadi terasa indah? Coba teman-teman semuanya. Boleh jadi teman-teman ketika sekarang berpisah dengan seorang laki-laki yang tidak jelas agamanya atau tidak jelas akhlaknya, itu adalah sesuatu yang sebetulnya indah. Ya, yang ketiga, memantaskan untuk cinta.
Yang keempat, meraih restu orang tua. Dan yang kelima adalah meningkatkan idaman jiwa. Nah, ini bagian-bagian dari buku Aku Tersentuh Cinta yang bisa teman-teman nanti nikmati. Dan jadikan buku ini teman-teman untuk duduk, untuk teman-teman semuanya menikmati waktu. Dan insya Allah teman-teman sudah siap ya meraih berbagai keajaiban dan keindahan dipertemukan dengan jodoh sejati. Sudah siap? Kalau sudah siap, step awalnya adalah teman-teman mari merelakan apa yang sudah terpisah dari diri kita. Karena boleh jadi ketika kita dipisahkan dari sesuatu yang menurut kita itu berat, itu cara Allah untuk melepaskan diri kita dari segala keburukan yang akan datang di masa yang akan datang. Maka teman-teman sekalian, izinkan juga saya ingin membacakan beberapa testimoni dari teman-teman yang sudah membaca buku Aku Tersentuh Cinta. Ada Teh Ika Mustika, katanya beberapa bulan membeli buku-buku Kang Arif, ATC dan AMC untuk memantaskan diri. Tetapi sebelum buku ini dibaca sampai habis, Allah kirimkan jodoh kepada saya dan seminggu lalu Allah juga mengizinkannya untuk dihitbah dan insya Allah menuju pernikahan. Alhamdulillah ya, mulai worry dengan pernikahan, kapan nikah dari lingkungan, tidak nyaman juga dengan pandangan lingkungan dan hampir dilangkahi oleh dua adik. Datanglah pesanan buku Aku Tersentuh Cinta dan Aku Menjemput Cinta dan menamatkannya dalam 2 hari. Alhamdulillah setelahnya merasa ringan, ikhlas dan berserah. Alhamdulillah 3 bulan kemudian datang seorang laki-laki yang insya Allah soleh dengan niat baik. Alhamdulillah segalanya Allah mudahkan. April lalu menikah. Nah, teman-teman semuanya, silakan boleh hadirkan buku Aku Tersentuh Cinta. Karena buku ini teman-teman sekalian insya Allah bisa membantu teman-teman untuk bisa ridho untuk menerima perpisahan dengan mengikhlaskan dan kita jaga cinta dengan mendoakan. Buku ini khusus kami berikan spesial bonus-bonus tambahan bagi teman-teman semuanya, bagi teman-teman yang join malam hari ini. Ada 500 peserta yang join. Teman-teman, harga buku ini adalah Rp109.000 untuk Jawa, plus teman-teman dapat 2 bonus. Bonus yang pertama adalah teman-teman mendapatkan bonus buku Pesan-Pesan Cinta Untukmu dan gratis ongkir. Jadi teman-teman harga Rp109.000 ini adalah sudah termasuk dengan ongkir untuk wilayah Jawa dan bonus juga buku Pesan-Pesan Cinta Untukmu. Dan bonus buku ini hanya untuk 42 orang pembeli tercepat. Jadi terbatas sekali. Teman-teman silahkan dapatkan dengan baik buku ini. Mudah-mudahan ini masih rezeki teman-teman semuanya agar bisa mendapatkannya dengan segera karena bonus buku Pesan-Pesan Cinta Untukmu ini hanya ada 42 buku dan untuk 42 pembeli tercepat. Dan harga di luar Jawa Rp129.000 teman-teman sekalian. Sekali lagi gratis ongkir dan bonus pesan-pesan cinta untukmu untuk 42 pembeli tercepat. Teman-teman cara pesannya bagaimana? Cara pesannya silahkan. Nah ini dia. Teman-teman klik s.id garis miring ATC PPCU. Sekali lagi s.id garis miring ATC PPCU. Kakak admin dari Jalur Jodoh membantu juga untuk membagikan link dan tautannya untuk memudahkan teman-teman pesan. Jadi tinggal klik link yang ada di kolom chat ya. Kakak admin Jalur Jodoh silahkan boleh dibantu bagi teman-teman yang mau pesan agar bisa langsung klik. Teman-teman silahkan s.id garis miring ATC PPCU. ATC itu Aku Tersentuh Cinta, PPCU pesan-pesan cinta untukmu. Ya, betul Teh Rita, ini sedang pilek dan mampet dua-duanya. Mohon maaf ya teman-teman kalau sedikit kurang nyaman mendengar suara saya. Jadi silakan hadirkan buku ini teman-teman semuanya di tengah-tengah aktivitas teman-teman semuanya karena boleh jadi buku ini juga akan mewariskan banyak ilmu untuk teman-teman dan bisa dibaca oleh keluarga bagi yang sedang berupaya untuk bisa menjemput jodoh dan melepaskan dari berbagai belenggu-belenggu masa lalu. Apakah pernah ditinggal? Apakah mungkin juga pernah di apa ya? Digantung gak jelas. Yuk teman-teman semuanya, silakan masih ada kesempatan. Teman-teman, silakan klik s.id garis miring ATC PPCU. Siap ya? Jadi harganya teman-teman semuanya untuk Pulau Jawa Rp109.000 ini sudah termasuk dengan ongkir. Plus teman-teman dapat 1 bonus buku yaitu pesan-pesan cinta untukmu dan ini hanya untuk 42 pemesan tercepat malam hari ini di sesi yang pertama. Yuk
Teman-teman silakan manfaatkan kesempatannya. Bagi Anda 42 pemesan pertama dan tercepat akan mendapatkan buku PPCU, Pesan-Pesan Cinta Untukmu. Garis miring s.id garis miring ATC PPCU. Silakan klik tautan untuk pemesanannya teman-teman semuanya. Sampai kapan Kang Purwa? Sampai besok. Tapi kalau malam hari ini teman-teman bisa order terlebih dahulu, silakan boleh klik dulu ya. Mudah-mudahan teman-teman dapat ilmu, dapat hikmah dari kebersamaan kita malam hari ini. Dan kalau teman-teman ikut webinar kan hanya beberapa jam saja ya. Dengan Kang Arif tidak punya waktu yang cukup banyak. Nah, silahkan ilmu lebih lengkapnya teman-teman bisa baca berulang dari buku Aku Tersentuh Cinta. Siap ya, teman-teman. Siapa yang sudah pesan? Coba saya ingin cek dulu teman-teman. Bagi yang sudah pesan atau mau tanya dulu ke admin boleh. Yang sudah pesan coba ketik sudah pesan. Alhamdulillah gitu ya. Bagi teman-teman yang sudah pesan, boleh ketik sudah pesan. Alhamdulillah. Barakallahu fikum ya. Insya Allah teman-teman semuanya. Insya Allah ya. Dari kebersamaan kita malam hari ini teman-teman akan lebih mendapatkan banyak eh, pencerahan. Kenapa? Karena ternyata Kang Arif orang yang sedang berada dalam kondisi terpuruk ya Kang. Dalam kondisi mungkin sedang gusar hatinya, galau hatinya. Disarankan ya Kang Arif tidak mendengarkan lagu-lagu yang galau juga. Betul. Nanti makin terpuruk teman-teman. Aku Sudah mah terjatuh dan teman-teman. tidak bisa bangkit lagi. Oh iya betul, aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Oh jangan dong teman-teman. Jadi teman-teman pilihan yang tepat ya Kang Arif insya Allah nih buat teman-teman karena join di webinar malam hari ini. Jadi teman-teman tidak membiarkan perasaannya larut dengan suasana apalagi lagu-lagu yang membuat teman-teman akhirnya makin teriris hatinya. Aduh ini lagunya gue banget. Percaya deh teman-teman itu malah bikin Anda makin tersiksa dan susah untuk move on. Jadi insya Allah di sini teman yang tepat, waktu yang tepat dan saat yang tepat teman-teman bisa melepaskan itu semua. Hey, wake up, bangun, bangun, bangun. Iya. Masya Allah, Kang Arif. Sesi kedua, Kang. Tadi betul ya, kita akan belajar dari kisah-kisah yang tadi sempat Kang Arif berikan bocoran tadi ya, Kang. Ya, insya Gitu ya, Allah Kang. kan. Insya Allah ya. Siap. Teman-teman sudah siap? Bila sudah siap, katakan Allahu Akbar. Katakan takbir bagi teman-teman yang siap untuk mengikuti sesi kedua. Dan setelah sesi kedua, nanti saya ada info buku lagi dan teman-teman nanti boleh tanya jawab dengan Kang Arif. Tadi sudah ada yang ngasih bocoran juga, pengen curhat, pengen ngobrol. Nanti ada di sesi terakhir ya. Coba teman-teman tuliskan takbir dulu bagi yang sudah siap untuk mengikuti sesi kedua. Siap. Mangga Kang Arif, silahkan Kang. Baik, terima kasih Kang Purwa. Ya, benar sebelum kita lanjutkan ya, teman-teman, tadi yang seperti disampaikan Kang Purwa. Jadi, ini ada salah satu sahabatnya Kang Arif juga, Kang Purwa. Ketika itu Iya ada Kang. orang akhwat, ngobrol Aha. dengan Kang Arif dan istri. Beliau adalah orang yang sudah punya buku Aku Tersentuh Cinta dari beberapa tahun lalu. Iya, Kemudian karena namanya buku ya, bukan maksudnya bukan dalam pertemuan yang seperti ini, karena buku ada di ya, rumah, bisa kapan betul. saja ketika merasakan satu kondisi dibuka lagi. Beliau mengatakan gini, dulu ketika saya belum ada perasaan suka, cinta kepada seseorang, kayaknya bab-bab satu, bab dua itu kayaknya nggak Nggak terlalu relate. gitu kan. Iya, nggak Iya terlalu Kang. kena gitu. Iya Tapi betul ketika betul. sekarang, ketika saya sedang merasakan itu dan saya buka lagi, saya kayak baru membaca bagian ini. Padahal dulu beliau ingat ini udah saya baca gitu. Iya, Tapi ini iya. kayaknya benar eh, relate-nya itu dapat gitu. Karena buku itu teman-teman ketika kita sudah miliki, bab-babnya itu sudah ada dalam rumah kita, kapan saja kita merasakan, seperti jadi teman kita, jadi teman ngobrol kita, tapi yang menjadi guide ya bagi kita. Agak Betul. beda memang kalau misalnya kita ngedengar kajian atau webinar seperti ini, itu tentu agak sulit juga. Misalnya yang sekarang nih teman-teman kejadiannya 2 tahun lagi, teman-teman agak sulit nyari video yang sekarang kemudian cari-cari lagi. Tapi kalau buku sudah ada bab-babnya, bagian-bagiannya, apa yang dirasakan dan lain sebagainya itu ada. Nah, insya Allah kita akan lanjutkan ya teman-teman. Terima kasih yang tadi sudah bergabung untuk bersama teman-teman yang lain untuk mendapatkan buku Aku Tersentuh Cinta. Kalau yang nanya ada di Shopee atau enggak, di yang sekarang sudah gratis ongkir ya teman-teman dan dapat buku
pesan-pesan cinta untukmu. Nah, kabar buruknya adalah buku pesan-pesan cinta untukmu itu udah hampir ludes, Kang Purwa, udah tinggal 42. Setelah itu nggak ada dan saya nggak tahu apakah dicetak ulang Cek lagi atau lagi. Oh, tidak. jadi memang bukunya benar-benar sisa segitu ya, Kang ya? Masya 42, Allah ya. iya. Dan 42. biasanya kalau di kita, biasanya sesi pertama itu kalau stoknya Ya. 42, habis biasanya. Jadi teman-teman Ya, betul, kalau betul. mau dapat yang bonus pesan-pesan cinta untukmu, yang sesi satu. Nanti sesi kedua disampaikan Kang Purwa informasinya bonusnya beda lagi. Ya, jadi Betul, kalau mau betul. yang PPCU di sesi yang pertama. Linknya sudah ada ya, teman-teman silahkan. Baik, teman-teman, kita akan membahas eh, beberapa kisah yang insya Allah mudah-mudahan akan menjadi teman healing kita ya. Jadi tadi seperti Kang Purwa, kalau kita lagi sedih, kalau kita lagi dalam kondisi tertentu, baiknya memang kita tidak memasukkan informasi-informasi yang malah melemahkan kita, tapi malah menguatkan kita, membuat kita optimis. Makanya tadi kan doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah itu adalah doa optimis. Kalau dia, takdirkan, mudahkan, berkahi. Kalau bukan dia, maka jauhkan aku darinya. Berikan aku takdir terbaik dimanapun ia berada dan buat hatiku ridho. Bahkan kalau kita ditinggalkan sampai bahkan meninggal dunia, artinya berpisah yang luar biasa, kita minta pahala atas kesabaran dan ganti yang lebih baik. Jadi seorang muslim itu diajarkan oleh Rasulullah untuk optimis. Yang pertama, kisah seorang muslimah yang rajin beristighfar. Jadi dalam komunitas cinta istighfar ini cukup banyak ya sahabat-sahabat Kang Arif itu yang cerita ya pengalaman-pengalaman mereka terkait dengan keberkahan istighfar. Salah satunya adalah, dan ini ada beberapa cerita sebenarnya yang mirip kisahnya. Intinya muslimah ini, seseorang muslimah di Cirebon, alhamdulillah sekarang sudah menikah. Beliau sudah berpacaran selama 5 tahun. Ya, kemudian beliau ikhtiar untuk berhijrah, sadar ada kesadaran ya bahwa selama ini ikatan yang 5 tahun itu pacaran itu bersamanya itu salah. Bersama itu salah gimana? Tadi mendatangkan maksiat kepada Allah, hatinya jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala, gitu ya. Apa? Kemudian tidak ada kejelasan dan lain sebagainya. Tadi yang sudah jadi tanda-tanda tadi lah, teman-teman yang sudah teman-teman sampaikan. Kemudian beliau menguatkan diri untuk mengikuti program istighfar. Seiring memperbanyak istighfar, hati beliau semakin dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ingin berpisah. Tapi namanya ikatan yang sudah 5 tahun, ya pacaran yang sudah 5 tahun, pasti rasa suka, rasa tergantung dan lain sebagainya itu pasti ada kan. Pasti bingung gimana nih kalau misalnya harus harus berpisah. Ya, padahal beliau sudah rasakan bahwa yang selama ini itu hanya membuat dirinya itu lebih buruk, banyak bermaksiat, tidak ada kejelasan dan lain sebagainya. Maka saat itu di pertengahan puasa, di bulan yang penuh dengan keberkahan, beliau bertekad saya putus dari hubungan yang pacaran ini. Kemudian beliau mengikhtiarkan untuk move on itu dengan belajar, ya belajar fokus agar dia itu dapat bekal ilmu, belajar agar bisa jadi lebih baik, ya. Kemudian singkat cerita dia bisa mengikhlaskan sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala buah dari ikhtiarnya melepaskan ikatan yang salah, buah ikhtiarnya dari mengikhlaskan rela dengan perpisahannya, Allah Subhanahu wa taalanya Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan beliau ganti yang jauh lebih baik. Ya, alhamdulillah beliau dikhitbah oleh kakak kelasnya beliau dalam proses yang baik, yang sebelumnya pacaran dalam proses yang baik. Prosesnya yang sekarang itu adalah ta'aruf, dan insya Allah ketika menyampaikan itu beliau insya Allah segera menikah. Alhamdulillah kalau sekarang sudah menikah dan beliau merasakan ternyata Allah sangat mampu untuk memberikan saya kebahagiaan. Padahal dulu ketika sedang mau putus itu dari pacaran yang 5 tahun itu hati saya sangat putus asa. Saya ngerasa bahwa pasti sulit sekali saya untuk bisa move on darinya. Pasti sangat sulit sekali saya bisa mendapatkan ganti yang lebih baik darinya. Beliau mengatakan, Alhamdulillah saya benar-benar sangat bersyukur Allah Maha Segalanya. Sampai saya bingung bersyukur kepada Allah saking senang dan bahagianya. Itu kisah yang pertama, teman-teman. Dan ini
related banget mungkin dengan sebagian di antara kita yang saat ini mungkin sedang ada dalam ikatan yang salah, yang saat ini ingin berubah, ingin berpisah demi kebaikan kita dan kebaikan dia juga tentu saja. Ya, kalau kita cintanya suci, sukanya suci kepada dia, pasti kita tahu yang kita lakukan ini salah. Membawa kepada kemaksiatan yang rugi bukan hanya kita, tapi juga dia. Dan kita ingin jadi sesuatu, ikatannya itu ingin lebih baik. Maka jangan ragu teman-teman. Allah mudah untuk memberikan kebahagiaan, mengganti dengan kecemasan, ketakutan, dan kesedihan. Dan Allah mudah untuk mengganti kita dengan yang lebih baik. Apakah yang lebih baik itu kondisinya yang lebih baik, orang yang sama, tapi kondisinya yang lebih baik, bertemu dengan kondisi berkenalan yang baik, dalam keadaan siap, atau bisa jadi gantinya itu orang yang jauh lebih baik. Bagi kita, kita dapat orang yang lebih baik, bagi dia, dia juga dapat orang yang lebih baik. Yang pertama. Yang kedua, ini juga, yang kedua insya Allah jadi jawaban ya atas pertanyaan dari Teh Leni, tadi Kang Arif. Apa nih Teh tadi kan ada pertanyaan teman-teman yang lain, terima kasih nih ya yang sudah menjawab juga. Gimana jika sudah tunangan tapi pasangan kita selingkuh, apa kita lanjut lagi atau tidak, tapi dia tidak ada effort sedikit pun. Jadi ini sebuah kisah dari sahabat kami yang ada di Medan. Beliau ceritanya sudah bertunangan, kemudian eh, sudah dalam posisi menuju kepada pernikahan. Kemudian beliau keingetan mau istikharah, ya belum istikharah, kemudian istikharah. Istikharah itu kan doanya gitu ya. Kalau menurut engkau baik, maka takdirkan, mudahkan, berkahi. Kalau tidak baik, maka jauhkan aku darinya, jauhkan ia dariku, tunjukkan aku takdir terbaik dimanapun ia berada, dan buat hatiku ridho. Dan teman-teman tahu nggak, setelah istikharah, justru Allah tunjukkan bahwa laki-laki ini ternyata punya kebiasaan buruk yang belum ditinggalkan, yaitu suka dugem, suka kelabing laki-lakinya, suka kelabing. Jadi nggak tahu gimana, intinya sebelumnya ketika dia berusaha kenal, dia nggak mencari tahu. Dan setelah istikharah, dia tergerak untuk mencari tahu siapa circle-nya laki-laki ini. Ternyata kok didapetin circle-nya itu yang suka nak main nongkrong, dan nongkrongnya itu dugem gitu. Ketika dicari tahu, ketika minta saudaranya itu mencari tahu lebih dalam, ternyata didapati laki-lakinya ini, tunangannya ini, calon suaminya ini ternyata memang suka dugem. Dan itu masih terus-terusan. Jadi seminggu itu berapa kali. Padahal teman-teman, gedung itu sudah disewa. Undangan itu sudah dibagikan. Nah, ini kan lebih berat ya daripada teteh yang tadi yang bertunangan. Gedung sudah disewa, undangan itu sudah ratusan itu sudah dibagikan. Keluarga besar sudah tahu dan lain sebagainya. Tapi ketika beliau berusaha menyadari bahwa yang diminta kepada Allah itu adalah petunjuk. Kalau dia takdirkan, mudahkan. Kalau bukan dia, maka jauhkan, buat berikan aku takdir yang terbaik, tunjukkan jodoh yang terbaik, dan buat hatiku ridho. Akhirnya dia pahami bahwa yang dia minta itu bukan harus nikah sama dia, tapi minta petunjuk. Kalau dia baik, takdirkan, mudahkan, berkahi. Kalau memang ternyata nggak baik, jauhkan dan minta ganti yang jauh lebih baik. Ternyata jawabannya kan ditunjukkan. Orang tersebut itu suka dugem, orang tersebut itu senang untuk clubbing dan lain sebagainya. Akhirnya, walaupun berat sekali tentu saja teman-teman, sudah mesen gedung, sudah sebar undangan, sudah catering dan lain sebagainya, kerugian materialnya besar, kerugian moralnya besar, rasa malu keluarganya itu besar, kepada tetangga dan keluarga besar itu sudah tahu dan harus menjelaskan dan sebagainya, tapi itulah jalan yang Allah tunjukkan. Hasilnya apa? Hasilnya adalah ternyata nggak berapa lama Allah berikan ganti yang lebih baik. Sekarang Kang Arif tanya, kalau misalnya menurut teman-teman ya dari kondisi Teh Leni ini, sebenarnya apa bentuk kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita bisa lihat ya. Beliau sudah bertunangan, kemudian pasangan beliau itu ketahuan berselingkuh. Dan
pasangannya itu nggak ada effort sekalipun. Menurut teman-teman, apa bentuk kebaikan dari Allah yang sudah Allah tunjukkan kepada Teh Leni? Yang ini kita sama-sama belajar ya untuk memahami pesan cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kata Teh Iva, tunjukkan sifatnya, memberikan petunjuk, diselamatkan seumur hidup jika menikah dengan pasangan yang buruk. Benar, teman-teman. Salah satu cara Allah memberi kebaikan kepada kita adalah Allah menunjukkan keburukan seseorang atau keadaan atau sesuatu yang kalau kita tetap lanjutkan, bisa jadi kita akan mendapatkan banyak sekali mudorot dan keburukan-keburukan. Maka sebenarnya yang Allah lakukan itu adalah Allah menunjukkan dan Allah menyelamatkan. Jadi jawabannya sudah jelas. Allah itu sudah menunjukkan, Allah itu sudah menyelamatkan. Ujung-ujungnya teh, kalaupun dipaksa menikah, ujung-ujungnya kemungkinan akan seperti neraka. Kenapa? Karena selingkuhnya, karena nggak ada effortnya, karena red flag-nya. Jadi sebenarnya itu adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagaimana kita untuk bisa memaknai memaknai pertolongan Allah atau move on-nya? Ya caranya adalah menyandarkan gantinya itu kepada Allah, bukan kepada kita. Jadi ketika Allah sudah tunjukkan itu, kita sebagai orang yang pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian tadi kita minta, ya Allah, buat hatiku ridho, ya Allah, berikan aku kesabaran, dan aku minta ganti yang jauh lebih baik. Tadi kan doa yang diajarkan oleh Rasulullah ya, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairum minha. Walaupun itu konteksnya untuk meninggal ya, tapi kalau kita bawa kepada kita hati kita yang sedih karena perpisahan, ya Allah buatlah hatiku ridho, berikan aku pahala kesabaran dan beri aku ganti yang lebih baik. Selalu cara berpikir kita itu adalah ketika Allah mengambil sesuatu, kita minta ridho dan kita yakin bahwa Allah mampu memberi ganti yang jauh lebih baik. Dan biasanya di saat hati kita sudah ridho, disitulah Allah akan memberikan ganti yang jauh lebih baik. Jadi memang itu ujian, teteh-teteh dan akang-akang semua akan ketahuan hadiahnya setelah kita dapat hati yang ridho, setelah kita ridho. Karena salah satu cara Allah itu mentarbiyah ya, mendidik hati kita, membersihkan hati kita itu adalah dengan memberikan ujian. Ketika kita lewat ujiannya, ketika hati kita ridho dengan ujiannya, barulah Allah memberikan hadiahnya. Karena kalau misalnya hadiah diberikan sebelum kita lewati ujiannya, sebelum hati kita ridho, kita nggak dapat tujuan utama dari Allah. Tujuan utama dari Allah itu agar hati kita itu bisa menyerah, tunduk, patuh, dan ridho kepada ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, dari kisah-kisah ini yang terakhir, Kang Arif ingin menunjukkan tandanya ridho apa? Tandanya ridho itu adalah kita yakin apa yang di sisi Allah jauh lebih baik daripada apa yang kita harapkan. Tandanya ridho itu. Kita yakin apa yang di sisi Allah jauh lebih baik daripada apa yang kita harapkan. Kalau kita mengharapkan seseorang dan Allah mengganti dengan yang lebih baik, kita yakin bahwa ganti Allah itu lebih baik. Itu dalam konteks apapun. Inilah yang jadi syariatnya move on dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yakin ini itu pada hati yang punya keyakinan bahwa Allah itu siap mengganti yang lebih baik. Bisa jadi dalam prosesnya teman-teman bisa jadi menangis. Bisa jadi dalam prosesnya teman-teman itu sedih. Jadi sedih, nangis, kecewa, ya, gelisah, sedih itu sesuatu yang wajar. Jadi jangan juga ngerasa, wah Kang kalau saya misalnya ditinggal nikah, kalau saya nangis berarti keimanan saya rendah. Enggak juga. Nangis itu sesuatu yang manusiawi. Sedih itu sesuatu yang wajar. Bahkan Rasulullah itu mengajarkan kepada kita ya tentang bagaimana kita healing. Salah satunya adalah mencurahkan perasaan lewat tangisan. Rasulullah dulu ketika meninggal anak beliau, Ibrahim, ya putra beliau yang ketika beliau itu sudah usia 60-an, dapatlah anak laki-laki.
yang meninggal dunia di usia sekitar beberapa bulan ya. Dalam pangkuannya beliau menghembuskan nafas yang terakhir, beliau menangis. Kemudian para sahabat itu bertanya, "Wahai Rasulullah, bahkan engkau juga menangis?" Maka Rasulullah menyampaikan, "Tadma'ul aini wa yahzanul qalbi wa la naqulu illa ridho karobbuna." Mata ini boleh menangis. Tadma'ul aini, mata ini boleh menangis. Hati ini boleh bersedih. Tapi kita hanya mengatakan kata-kata yang diridhoi oleh Tuhan kita. Jadi teman-teman kalau misalnya ada perpisahan, ini ya, bagaimana kita merelakan perpisahan, bukan yang tanpa kesedihan. Bukan yang bahkan bagi beberapa orang bukan yang tanpa air mata. Jadi kesedihan air mata itu sesuatu yang manusiawi dan itu wajar-wajar aja. Bahkan Rasulullah juga menangis. Maka Rasulullah mengatakan bersabda tadmaul aini, menangis air mata, mengalir air mata. Kemudian wayahzanul qalbi, hati ini sedih. Yang beda adalah orang yang beriman, orang yang siap untuk move on, wala naqulu illa ridho karobbuna. Tapi kita tidak mengatakan sesuatu yang tapi kita hanya mengatakan sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bedanya itu. Bedanya kita tetap optimis. Kita yakin bahwa Allah itu mengganti yang lebih baik. Makanya orang yang beriman itu kalau dia mau move on, boleh jadi dia nangis. Boleh jadi teman-teman nangis tapi teman-teman siap untuk move on. Ada nggak di sini kalau yang dalam ditinggal nikah, kemudian mau nikah dengan seseorang ternyata nggak bisa bersama, kemudian nangis, itu sesuatu yang bisa jadi wajar-wajar saja. Kemudian boleh jadi hatinya itu bersedih, ya itu baik-baik saja, wajar-wajar saja. Tapi yang membedakannya adalah ketika kita senantiasa mengatakan hal-hal yang optimis, yang baik, dan kita mengatakan sesuatu yang diridhoi oleh Allah. Apa yang diridhoi? Kita selalu berdoa kebaikan untuk kita. Kita minta hati kita ridho. Apa yang diridhoi? Kita yakin, baik sangka, husnuzon kepada Allah bahwa Allah bisa memberi ganti yang jauh lebih baik. Ya kan, Allah bisa mengganti yang jauh lebih baik. Dan itu harus kita yakini, harus kita bawa ke dalam hati kita. Kalau kita menginginkan sesuatu, kemudian kita eh, ridho kepada Allah, bisa ikhlas, bisa rela, maka kalau Allah beri ganti yang lain, kita yakin yang lain itu pasti yang lebih baik. Nah, ini yang terjadi pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau dulu mau menikah. Teman-teman di sini ada yang tahu nggak bahwa Rasulullah itu sebenarnya mau menikahnya awalnya itu bukan dengan Khadijah. Tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Boleh dituliskan. Kalau tahu tulis tahu. Kalau belum boleh tulis belum. Coba. Teh Dalilah sudah tahu ya. Rasulullah itu mau menikahnya bukan dengan Khadijah. Cukup banyak yang tahu ya. Belum. Oh ternyata mayoritas banyak yang belum tahu. Rasulullah mau menikahnya itu bukan dengan Khadijah. Khadijah itu adalah pilihannya Allah. Rasulullah milihnya awalnya siapa? Namanya Fakhitoh. Fakhitoh binti Abu Thalib. Ya, dalam ini nggak masyhur ya, nggak masyhur dalam riwayat-riwayat kitab-kitab sirah, tapi ada beberapa kitab sirah yang apa? Yang diakui oleh ulama-ulama Islam, diantaranya Tabaqat Al-Kubra dari Ibnu Sa'ad. Ini disampaikan kisah Sahabiyah. Tabaqat Al-Kubra ini kisah-kisah atau cerita-cerita tentang sahabat dan sahabiah yang utama. Salah satunya adalah Fakhitoh binti Abu Thalib radhiyallahu anha. Yang beliau nama panggilannya itu adalah Ummu Hani. Jadi kisah ini salah satunya ada di beberapa buku sirah, kemudian salah satunya adalah dari Tabaqat Al-Kubra. Benar Teh Monik dengan Ummu Hani, kata Teh Julia dengan anak pamannya. Jadi beliau mau melamarnya, yang ingin beliau nikah itu adalah Fakhitoh binti Abu Thalib radhiyallahu anhu. Tapi Allah tidak takdirkan. Abu Thalib ternyata sudah mau menikahkan Fakhitoh binti Abu Thalib, putrinya itu, dengan seorang laki-laki bangsawan. Laki-laki bangsawan. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima hal tersebut
dan beliau move on, beraktivitas kembali dan yakin bahwa Allah itu insya Allah akan mengganti yang jauh lebih baik. Hasilnya apa? Pilihan Allah ternyata jauh lebih baik daripada pilihan beliau. Allah hadirkan sosok Khadijah radhiyallahu anha yang ketika nanti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal oleh Khadijah, bahkan bertahun-tahun kemudian Rasulullah mengatakan, ini qad ruziktu hubbaha. Sesungguhnya aku itu diberikan rizki cintanya Khadijah. Jadi Rasulullah itu sangat bersyukur kepada Allah sudah dikasih rizki mendapatkan cintanya Khadijah. Bersyukur kepada Allah bisa nikah dengan Khadijah. Padahal awalnya Rasulullah itu gak kepikiran mau menikahi Khadijah. Khadijah yang kepikiran mau menikah dengan Rasulullah. Makanya teman-teman, ini quotes-nya ya, mungkin sering. Tapi konteksnya ini insya Allah lebih dalam setelah kita tahu cerita tentang Fakhitoh dan juga Khadijah. Bisa jadi kita tidak menikah dengan seseorang yang kita doakan, tapi kita akan menikah dengan seseorang yang mendoakan kita. Gimana teman-teman? Bisa jadi kita tidak menikah dengan seseorang yang kita doakan, tapi kita menikah dengan seseorang yang mendoakan kita. Bisa jadi kita tidak menikah dengan seseorang yang awalnya kita harapkan, tapi bisa jadi kita menikah dengan seseorang yang mengharapkan kita. Dan ketetapan Allah itu mudah-mudahan adalah yang terbaik bagi kita. Itulah cara yang diajarkan oleh Rasulullah untuk move on. Yakin sepenuhnya kepada Allah bahwa kalau saya tidak menikah dengan seseorang yang saya harapkan, maka saya yakin Allah akan mengganti dengan seseorang yang jauh lebih baik yang bisa jadi dia yang mengharapkan saya. Kalau saya tidak menikah dengan seseorang yang saya sebut namanya dalam doa istikharah saya, bisa jadi saya menikah dengan seseorang yang senantiasa menyebut-nyebut nama saya dalam doa istikharahnya. Indah nggak teman-teman? Seperti itu. Insya Allah indah ya. Insya Allah indah. Bisa jadi hati kita sedih karena kehilangan orang yang kita cintai, tapi Allah sudah siapkan hadiah, ada seseorang yang sudah siap sangat mencintai kita. Dan itu insya Allah adalah ganti yang lebih baik. Nah, maka menurut teman-teman tadi yang poin pertama ya, yang sudah kita bahas tadi adalah bagaimana cara yang diajarkan oleh Rasulullah untuk move on. Yang pertama adalah yakini bahwa kalau bukan dia, maka Allah sudah ganti yang lebih baik. Kalau kita tidak menikah dengan seseorang yang kita doakan dalam doa istikharah kita, insya Allah Allah akan menggantikan, bisa jadi dengan seseorang yang mendoakan kita dalam doa istikharah. Ya, doa istikharah. Nah, menurut teman-teman, selain hal itu, kira-kira bagaimana cara kita untuk bisa move on? Boleh kita saling berbagi lagi sebelum kita sharing ya, dan sebelum itu nanti akan ada penawaran dari Kang Purwa ya. Boleh teman-teman sharing? Dituliskan. Nah, informasi nih dari tim kami, buku yang Aku Tersentuh Cinta plus hadiah pesan-pesan cinta untukmu sudah hampir habis, tapi masih ada teman-teman. Jadi kalau yang mau saran Kang Arif, boleh dari TT admin dituliskan kembali linknya. Saran Kang Arif diamankan dulu saja, dipesan saja, nanti transfernya boleh besok ataupun lusa. Tapi yang jelas ketika dia sudah jadi di book dulu ya teman-teman ya. Karena ini bukunya rebutan, silahkan untuk di book dulu agar teman-teman termasuk yang dapat prioritas untuk dapat bonus buku pesan-pesan cinta untukmu. Ya, silahkan teman-teman. Jadi tadi dapat informasi kayaknya sudah mau hampir 30 ya, sudah 20 mau hampir 30, nanti mungkin beberapa waktu lagi sudah habis sehingga nanti sesi yang selanjutnya Kang Purwa akan dengan bonus buku yang lain. Kalau mau dengan buku yang Kang Arif juga, itu buku pesan-pesan cinta untukmu harganya itu normalnya 89.000 teman-teman. Jadi nanti kalau misalnya
ngambil yang sekarang, teman-teman dapat buku Aku Tersentuh Cinta plus buku PPCU 109.000 plus 89.000. Jadi dua buku yang harusnya hampir 200.000 itu jadi hanya 109.000 dan sudah gratis ongkir untuk Jawa 129 dan gratis ongkir untuk luar Jawa. Nah, enggak teman-teman, kalau yang mau dan belum bisa sekarang, bayarnya nggak apa-apa, dipesan dulu di link ini, SID, ATC, PPCU. Atau kalau yang masih mau bertanya atau masih memesan, boleh untuk klik link yang sudah diberikan admin juga ya. Gitu. Mangga, Teteh admin boleh di-share kembali. Oke, sebelum tanya jawab, Kang Arif kita bahas sedikit ya. Menurut teman-teman apa upgrade diri, diikhlaskan, mencari lingkungan baru yang lebih baik. Move on terbaik, cari kegiatan lain, mencari ilmu. Daftar S2. Teh Dalila daftar S2, kata Teh Alvini malah nambah stres. Wah, ini hebat nih Teh Dalila itu move on-nya dengan daftar S2. Nanti move on selanjutnya daftar S3. Sibukkan diri dengan kegiatan bermanfaat, upgrade diri, oke. Ikut program ta'aruf. Ustadz menyibukkan diri kuliah. Masya Allah sudah kuliah S3 ya, Teh Roro. Daftar S2. Banyak kuliner kata Terin. Benar ya, banyak kuliner. Ikut kajian. Introspeksi diri dan memperbaiki diri. Baik ya, teman-teman, kita coba untuk membahas sedikit gabungan-gabungan jawaban dari teman-teman ya. Ini sebagai penutupnya. Sebelum nanti disampaikan lagi informasi tentang bukunya dan juga langsung kita insya Allah tanya jawab ya teman-teman. Yang di sini nanti insya Allah kita banyak menggali di tanya jawab. Yang pertama tadi, yakini bahwa Allah mengganti yang lebih baik. Ingat-ingatlah selalu kisah Rasulullah dengan keinginan beliau menikah dengan Fakhitoh binti Abu Thalib. Dan Allah gantikan dengan yang jauh lebih baik pada diri Khadijah radhiyallahu anha. Yang selanjutnya adalah jangan fokus pada luka. Jadi teman-teman, kita butuh seimbang ya. Di satu sisi kita juga memahami perasaan kita. Jangan menganggap bahwa perasaan kita itu nggak ada. Kita nggak boleh sedih, kita nggak boleh nangis. Tadi kan udah Kang Arif sampaikan ya, boleh menangis, boleh bersedih. Tapi jangan terlalu lama. Cukuplah 1 hari, 2 hari, 3 hari gitu. Kemudian sudah coba untuk alihkan, jangan fokus pada luka. Bagaimana mengalihkan? Fokuslah untuk mencintai kegiatan yang positif. Fokuslah mencintai orang-orang yang seharusnya memang kita cintai. Orang tua kita, sahabat-sahabat kita, orang-orang yang lemah yang bisa kita bahagiakan, gitu ya. Guru-guru kita, dan lain sebagainya. Bahkan tadi ketika hati kita sudah siap, bisa jadi kita berkenalan dengan orang lain yang bisa jadi Allah sudah siapkan sebagai ganti darinya. Kemudian apa? Fokus mencintai diri kita sendiri. Tadi banyak yang disampaikan oleh Tete-Tete ya. Fokus untuk memantaskan diri. Ini sebagai eh, tindak nyata bahwa kita itu memang yakin Allah itu sudah siapkan ganti yang lebih baik. Jadi teman-teman, kalau kita yakin Allah itu sudah siapkan ganti yang lebih baik, maka kita itu akan semangat untuk mengupgrade diri kita. Kita itu akan semangat untuk memperbaiki diri kita. Kenapa? Karena kita yakin nggak lama lagi Allah akan mempertemukan kita dengan sosok yang jauh lebih baik. Dan dia bisa jadi jauh lebih baik daripada sosok kita yang sekarang. Sehingga kita malu kalau misalnya kita gini-gini aja gitu. Kita yakin bahwa jodoh kita itu insya Allah sosoknya soleh, sosoknya solehah. Bisa jadi dia lebih baik daripada kita yang sekarang. Maka kita nggak mau terus ada di posisi kita yang sekarang. Kita mau untuk jadi lebih baik lagi, lebih baik lagi. Kenapa? Karena kita yakin jodoh kita adalah jodoh yang jauh lebih baik daripada orang yang pernah kita berpisah dengan, atau orang yang pernah meninggalkan kita. Gitu. Jadi fokus mencintai diri kita dengan memantaskan diri. Itu sebagai tanda kita yakin bahwa Allah mengganti dengan yang lebih baik. Yang terakhir adalah fokus kepada beramal mendekatkan idaman jiwa. Jadi fokus beramal teman-teman. Banyak amalan-amalannya, banyak doa-doanya.
bisa dengan amalannya beristighfar, bisa dengan amalannya bersolawat, bisa dengan membahagiakan orang tua, bisa dengan memperbaiki menjaga sholat di awal waktunya, gitu, bisa dengan memperbanyak dan memperbaiki kualitas sedekah kita, bisa dengan menguatkan sholat tahajud kita, dengan menguatkan khusyuk dan yakin dan kualitas doa-doa kita dan lain sebagainya. Jadi dengan beramal. Salah satu cara untuk move on yang terbaik itu adalah dengan beramal. Beramal itu, amalan-amalan itu, dia insya Allah akan melapangkan hati, dia insya Allah akan membersihkan hati, dan akan memperbaiki kita secara kita sadar ataupun tidak sadar. Jadi kita cara move on salah satu yang terbaik itu adalah dengan beramal. Beramal. Kalau di Teladan Rasul di jalur jodoh ada Amazing Amal. Sekarang sudah masuk batch yang kedua. Ya. Di sini ada nggak yang ikut Amazing Amal? Coba Kang Arif nanya. Ada yang ikut Amazing Amal nggak? Kalau teman-teman mau ikut sekarang nggak bisa sekarang. Nanti insya Allah masuk ke batch selanjutnya di awal Agustus. Nah, ada Teh Umi Satiti, Teh Hosia, Teh Nabila, Teh Megadina. Makasih ya, Teh ada Teh Srianti. Mudah-mudahan nanti secara langsung tidak langsung ya, Kang Arif mendoakan dan Kang Arif punya keyakinan insya Allah, Teh Umiyati, Teh Hosia, Teh Nabila, Teh Megadina, Teh Krisyanti, Teh Sasa, itu Allah akan perbaiki, Allah akan bahagiakan, lapangkan hatinya dengan ikhtiar mendawamkan amalan-amalan tadi. Jadi Teh Iva, insya Allah kita di batch yang ketiga ya, Teh Iva kita ketemu, insya Allah akan ada materi-materi setiap hari, diingatkan setiap hari, saling support setiap hari, dan lain sebagainya. Insya Allah ya. Baik, mungkin seperti itu teman-teman. Selanjutnya akan dapat informasi dari Kang Purwa. Nampaknya yang sesi yang pertama tadi kayaknya memang sudah menuju habis Kang Purwa, jadi Iya Kang, berat hati kita informasikan yang Masya Allah ya. selanjutnya ya. Mangga Kang Purwa, setelah Baik. ini teman-teman tetap ada di Zoom ya. Insya Allah kita akan sesi tanya jawab. Yang tadi punya pertanyaan-pertanyaan silahkan untuk disiapkan. Ya, baik, Alhamdulillah. Terima kasih banyak Kang Arif dan teman-teman semuanya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita akan segera memasuki ke sesi tanya jawab. Tapi saya ingin pastikan teman-teman sekalian bisa terus menguatkan diri teman-teman semuanya, membekali diri teman-teman semuanya dengan ilmu, dengan keyakinan tadi. Salah satu kuncinya adalah yakin ya, teman-teman semuanya yakin. Nah, maka hal yang ingin saya coba pastikan ada nanti pada diri teman-teman adalah bekal ilmu. Dan salah satu bekal ilmunya yang ingin kami titipkan untuk teman-teman semua, Bismillah, adalah lewat buku yang sudah ditulis oleh Kang Arif Rahman Lubis. Buku ini judulnya adalah Aku Tersentuh Cinta. Tadi di sesi pertama sudah saya sampaikan juga ya teman-teman semuanya. Jadi buku ini teman-teman sudah dicetak dari beberapa tahun ke belakang dan alhamdulillah sampai dengan saat ini masih dibaca oleh banyak sahabat-sahabat kita di luar sana yang sedang berupaya untuk bisa move on agar bisa rela dan ikhlas menerima takdir yang mungkin tidak sesuai dengan yang diharapkan dan juga bersiap untuk menjemput jodoh yang Allah pilihkan. Ada Kak Tiwi yang memberikan testimoni teman-teman. Kak Tiwi ingin mengucapkan terima kasih karena setelah membeli buku Aku Tersentuh Cinta dan Aku Menjemput Cinta, Allah mengirimkan jodoh dunia akhirat dan menikah di 1 Maret kemarin. Alhamdulillah, barakallahu fikum Kak Tiwi. Ada juga Kak Rahmawati, Alhamdulillah kelar Aku Tersentuh Cinta, lanjut Menjemput Cinta, Februari Ta'aruf, Maret Hitbah. Masya Allah teman-teman sekalian. Nah, keajaiban-keajaiban atau bahkan kemudahan-kemudahan seperti ini teman-teman sekalian, boleh jadi itu yang kita harapkan. Dan yang terpenting adalah bukan proses ketika teman-teman menemukannya, tetapi ketika proses teman-teman menerimanya. Nah, karena menerima itu tidak mudah sampai akhirnya setelah menerima proses teman-teman untuk yakin sama Allahnya. Yakin bahwa Allah pasti berikan yang terbaik buat teman-teman dan mengganti yang terbaik buat teman-teman setelah teman-teman merasakan perpisahan dan kehilangan. Maka silakan pastikan buku Aku Tersentuh Cinta ini teman-teman pada saatnya ketika teman-teman sedang perlu dicas energinya, perlu dicas semangatnya. Jadi teman-teman bisa langsung buka halamannya, lihat daftar isinya, chapter mana yang ingin teman-teman baca, teman-teman bisa langsung baca. Jadi kalau teman-teman sudah punya bukunya, akan lebih mudah dibawa, lebih mudah dibaca dan
Insya Allah teman-teman sekalian akan jadi bekal. Dan apa ya, Masya Allah, saya selalu menyampaikan ini teman-teman, bahwa buku itu adalah sesuatu benda yang bisa diwariskan. Jadi mungkin sekarang yang membaca adalah teman-teman, boleh jadi nanti yang membaca adalah anak teman-teman atau sepupu keponakan teman-teman yang sekarang masih remaja, nanti akan bermanfaat kembali. Maka salah satu hal yang bisa diwariskan dan manfaatnya akan terus mengalir dengan banyak adalah ketika teman-teman membeli buku, berinvestasi buku untuk teman-teman sendiri dan investasi untuk keturunan kita. Nah, teman-teman, di sesi kedua, buku Aku Tersentuh Cinta masih kami berikan bonus, yaitu gratis ongkir. Untuk yang di Jawa, harganya Rp109.000 dan bonus buku. Judulnya adalah Saat Cinta Datang Belum Pada Waktunya. Buku ini hanya ada 32 pembeli tercepat. Buku Pesan-pesan Cinta Untukmu bonus di sesi pertama tadi teman-teman juga masih tersedia. Beberapa lagi, sedikit lagi. Kalau teman-teman nanti masih berkesempatan mendapatkan buku yang PPCU, silahkan nanti boleh konfirmasi kepada kakak admin. Untuk nomor pemesanan disampaikan di kolom chat oleh tim Jalur Jodoh. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca buku Aku Tersentuh Cinta plus dengan bonusnya, yaitu buku Saat Cinta Datang Belum Pada Waktunya karya Kak Ari Pusparini, dan teman-teman bisa langsung pesan dengan cara klik di s.id garis miring ATC SCD. ATC SCD Aku Tersentuh Cinta dan Saat Cinta Datang Belum Pada Waktunya, ya. Jadi teman-teman silakan boleh hadirkan buku ini untuk menemani teman-teman yang sedang bimbang, galau, sedang gegana ya, gelisah, galau, merana. Jangan merana ya teman-teman, happy, bahagia insya Allah ya. Jadi untuk teman-teman yang di Jawa harganya Rp109.000 dan untuk yang di luar Pulau Jawa harganya Rp129.000. Ini sudah plus ongkir. Jadi teman-teman tidak perlu memikirkan ongkirnya berapa lagi, tetapi langsung ini sudah termasuk dengan ongkir plus bonus buku ya. Bukunya bonusnya adalah Saat Cinta Datang Belum Pada Waktunya. Silakan pesan dengan link teman-teman di s.id garis miring ATCSCD. Silakan ya, atcscds.id slash atau garis miring ATCSCD. Alhamdulillah ya, barakallahu fikum teman-teman bagi yang sudah memesan, bahkan juga tidak sedikit mungkin ya, beberapa di antaranya ada yang sudah punya, sudah baca. Jadi alhamdulillah teman-teman sekalian. Alhamdulillah, siapa yang sudah Madura ini masuk Jawa tidak ya? Kalau Masuk itu Bang. masuk ya Kang ya, karena masih Jawa Iya, Timur. masuk. Hanya terpisahkan oleh jembatan Suramadu mah masih bisa lah ya. Masih bisa Masuk. ya. Kak Iya. Korea ya. Maduranya mana nih? Pamekasan atau mana? Alhamdulillah masih ya, masih karena masih Jawa Timur ya. Alhamdulillah. Terus tadi ada yang nanya kalau Gimana misalnya Kang? si Bode bisa atau enggak, sebenarnya belum bisa, tapi kalau misalnya teman-teman khawatir atau seperti apa ya, nanti Ya, bisa WA dengan TTTT admin ya untuk dicarikan betul. solusinya seperti apa. Intinya sih kita ingin agar teman-teman itu, kalau bahasa Kang Purwa Betul. tadi ya, yang Kang Arif kerasa banget tadi adalah Ya, ya. sebenarnya hasil akhir itu kita yakin pasti yang terbaik dari Allah. Tapi Mhm, bukan itu betul. intinya. Intinya adalah kita berproses dengan proses yang terbaik. Ya, nanti Betul. hasil akhir itu rezeki itu pasti luar biasa ketika kita sudah Hmm. proses yang terbaik. Kayak dulu ya, ini cerita tentang Kang Purwa aja sedikit. Kang Purwa ini dulu teman-teman kan ingin Ya, banget umroh. betul Kang. Ya benar ya Kang Purwa ya. Betul Jadi Kang, betul. nabung, oh kita ada proyek kemana, pengen deal agar bisa proyek umroh dan segala macam. Ternyata nggak berhasil, ada COVID dan lain sebagainya. Betul. Tapi Allah Betul, Kang. berikan ganti, undang beliau umroh. Kalau Kang Arif lihat ya, beliau umroh bahkan bisa jadi tanpa tanpa biaya. Umroh itu Betul. dengan jalan-jalan yang jauh lebih baik bisa jadi daripada apa yang disangka-sangka. Ya, Jadi alhamdulillah. tentang jodoh juga Sama mudah-mudahan Kang. bisa dapat yang seperti itu ya, Kang Purwa ya. Teman-teman semua Betul. yakinlah bisa jadi Allah itu jauh lebih baik daripada apa yang kita pikirkan. Tapi tugas kita itu adalah berikhtiar, berproses dengan proses yang terbaik. Betul, betul, betul. Berproses terus karena setelah ujian bab jodoh ini selesai Kang Arif ya, teman-teman akan menemukan Dapat lagi. ujian ujian bab berikutnya. Bab berikutnya, bab bagaimana dengan menghadapi kekurangan kelebihan pasangan, Betul, bagaimana betul, dengan betul. relasi dengan mertua, bagaimana dengan anak Ya, dan lain sebagainya. Intinya kita
berproses ya. dengan proses terbaik. Salah satunya adalah Ya. dengan menghadirkan buku aku tersebut. Tuh. Nah, itu harusnya bagian saya Kang Arif. Mau belok ke situ, Kang. Enggak, saya bagiannya itu nanti yang tanya jawab Kang Purwa gitu Mas. Aduh, aduh jangan Kang, nanti offset saya jawabannya Kang. Ya, Siap ya Kang, Bismillah. Teman-teman ya. semuanya, jika teman-teman merasa dapat manfaat dan ingin membagikannya di sosial media, ini boleh sekali.